Halo para teman-teman subscriberku semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Hasrat TV. Kali ini saya akan membahas aku dan istriku. Perkenalkan, namaku Niku dan istriku yaitu Anastasia. Mengikuti perayaan pesta malam tahun baru di sebuah kafe yang berlokasi di Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan. Kami berdua sudah menikah selama kurang lebih 5 tahun dan saat ini kami sudah berumur hampir 32 tahun. Meskipun sudah mulai menginjak umur 32 tahun, tetapi istriku masih awet muda dan seksi. Mengingat dia rajin merawat diri ke sebuah klinik kecantikan yang cukup mahal dan juga mengikuti senam aerobik untuk menjaga kelenturan tubuhnya. Untuk mengisi waktu luang dan kejenuhan atas rutinitas harian kami, maka pada saat malam pergantian tahun, kami memutuskan untuk mengikuti perayaan malam tahun baru yang meriah dan ramai. Dalam pesta itu, istriku mengenakan rok mini berbahan kaos warna merah muda yang melekat di kulit sehingga menonjolkan bokongnya yang padat dan seksi. Entah kenapa malam itu istriku ingin tampil seksi sehingga untuk menutupi auratnya dia mengenakan celana dalam model G-string berwarna senada dengan warna rok mininya, dan untuk atasannya dia mengenakan BH dengan model yang senada dengan celana dalam G-stringnya. Sementara sebagai penutup di bagian atas dia mengenakan kaos tipis berwarna krem. Sebagai gambaran saja, istriku mempunyai ukuran yang cukup ideal untuk seorang wanita walaupun tidak bisa dibilang sempurna. Tinggi 165 cm dan ukuran dadanya 34B, serta ukuran celananya adalah size M. Warna kulitnya putih mulus dan sangat lembut serta halus. Mengingat dia suka sekali melakukan perawatan tubuh di klinik kecantikan. Kami tiba di kafe tersebut masih cukup pagi, mengingat hari itu adalah acara perayaan pesta malam tahun baru dan kami langsung memesan makanan ringan dan segelas bir untuk menghangatkan badan dan menambah gairah semangat pesta. Semakin malam, suasana kafe semakin ramai dan meriah dengan diiringi musik yang menghentak-hentak memacu semangat dan gairah. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 23.00, MC dengan diiringi musik yang lembut mulai berkelilingi ruangan dan mencari 3 orang wanita yang akan diajak bermain game yang menghebohkan secara penantian detik-detik pergantian tahun. Tanpa kuduga, tiba-tiba MC yang sedang mencari wanita untuk diajak bermain games itu menghampiri istriku yang berpenampilan cukup menggiurkan dan seksi. Untuk gambaran saja mengenai MC di mana dia berkulit gelap dan berbadan tegap serta kekar sepertinya layaknya orang dari Indonesia Timur. Parasnya jauh dari ganteng. Sekilas terlihat mirip dengan direktur Avenger, Mr. Fahri. Tidak seperti penyanyi pop yang digandrungi para perempuan, tetapi MC ini mempunyai karisma yang kuat dan pandai merayu. MC itu terus merayu istriku untuk ikut dalam games tersebut, dan MC itu memberitahukan ke istriku bahwa hadiah bagi pemenangnya adalah sebuah kalung 10 gram emas bertahtakan berlian. Mendengar hadiahnya yang bernilai itu membuat istriku tertarik untuk mengikuti games tersebut. Meskipun dia belum mengetahui apa sebenarnya games yang akan dimainkan, istriku melirikku untuk meminta persetujuan agar dia diperbolehkan mengikuti games itu. Tidak terbesit pikiran yang negatif, maka aku memberikan persetujuan kepadanya dan istriku sangat gembira dan dia langsung menciumku sebagai tanda terima kasih karena mengizinkannya ikut dalam games tersebut. Sebelum maju ke panggung, istriku masih menyempatkan diri untuk menegakkan bir yang masih tersisa di gelas untuk lebih meningkatkan gairah dan semangat supaya dia dapat memenangi games tersebut. Setelah itu, istriku bergegas ke panggung dan berkumpul bersama dengan 2 orang wanita yang juga ingin mengikuti games. Si MC saat di panggung nampak mereka diberikan
pengarahan yang cukup serius oleh MC dan ternyata istriku diminta untuk menandatangani sebuah surat pernyataan dan aku sebagai suami diminta untuk juga menandatangani surat tersebut sebagai tanda persetujuan. Karena menganggap remeh isi surat pernyataan itu, maka kami tidak lagi membaca secara detail, akan tetapi langsung membubuhkan tanda tangan di atas surat pernyataan itu sebagai tanda persetujuan dari kami. Tak lama kemudian, istriku dan 2 orang wanita lainnya sudah berkumpul kembali di atas panggung dan setelah itu memberikan sedikit basa-basi lalu memberitahukan kepada para pengunjung bahwa games kali ini cukup meriah dan dapat menambah gairah di malam tahun baru. MC dengan gaya yang elegan dan misterius mengumumkan bahwa gamesnya adalah menari striptease, di mana wanita yang paling berani atau banyak melepaskan pakaian yang dikenakan maka akan dinobatkan sebagai pemenang games dan berhak untuk mendapatkan kalung emas 10 gram bertahtakan berlian. Aku kaget dan panik ketika mengetahui games yang akan dimainkan adalah striptease, akan tetapi aku optimis dan yakin kalau istriku akan batal mengikuti games ini. Akan tetapi setelah selang beberapa waktu terlihat MC dan istriku beserta 2 orang wanita itu terlihat berdialog dengan serius sambil membolak-balik surat pernyataan yang sudah ditandatangani. Tidak berapa lama istriku kembali menghampiriku sambil membawa surat pernyataan tersebut sambil menjelaskan kepadaku bahwa dia harus mengikuti games ini atau diharuskan membayar denda pembatalan sebesar 25 juta. Dan tentu saja hal ini membuatku langsung panas dingin karena tidak mungkin kami membawa uang sebanyak itu. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan cukup tegang, akhirnya istriku tetap ingin ikut games ini. Daripada dikenakan denda sebesar demikian, istriku berjanji dia akan pura-pura saja mengikuti games ini. Tetapi dia tidak akan menanggalkan pakaiannya sama sekali sehingga dinyatakan kalah. Tak lama kemudian, MC sudah meminta semua peserta games untuk kembali ke atas panggung. Karena games akan segera dimulai, hal ini tentunya membuat para pria mulai berdesakan di bagian depan panggung, sehingga dapat melihat dengan jelas para wanita yang menjadi peserta games ini. Sebelum games dimulai, MC menjelaskan aturan main games ini, di mana waktu menari hanya 1 buah lagu saja yang berdurasi kurang lebih 5 menit, dan wanita yang paling banyak menanggalkan pakaian adalah pemenang. Sedangkan yang paling sedikit akan dinyatakan kalah. Sedangkan bagi wanita yang tidak menanggalkan 1 buah pakaian akan diberikan hukuman memblowjob penis seorang pria. Selesai memberikan penjelasan mengenai aturan games, maka para wanita diminta siap di tempat masing-masing. Saat ketiga wanita itu berdiri, berjajar, sebenarnya timbul rasa bangga dalam diriku karena dari ketiga wanita itu istrikulah yang paling cantik dan seksi, serta terlihat mulus dan halus kulitnya. Setelah semua peserta sudah bersiap di tempat, maka MC pun mulai memberikan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Dan lagu pun langsung bergema dengan keras untuk mengiringi ketiga wanita itu bergoyang dan menari. Awalnya mereka masih terlihat malu-malu dan sungkan bergoyang, terlebih lagi menanggalkan pakaian. Akan tetapi sang MC dengan cerdik dan pandai memanaskan persaingan ketiga wanita itu dengan memberikan pujian-pujian sehingga membuat salah satu wanita mulai berani bergoyang dan makin lama makin hot. Goyangan sehingga membuat istriku dan seorang wanita lagi juga mulai terbawa suasana dan emosi untuk menunjukkan siapa wanita yang paling cantik, seksi dan menarik di mata para pria. Tidak terasa sebuah lagu hampir sehingga MC memutuskan menambah sebuah lagu lagi supaya memberikan waktu yang lebih kepada para wanita untuk lebih leluasa menonjolkan kemolekan dan keseksian tubuh mereka. Melihat suasana yang sudah memanas, maka MC memberikan komando kepada para pria yang berdiri di depan panggung untuk mulai memberikan semangat dan menyoraki para wanita untuk menanggalkan pakaian mereka. Buka, ayo buka.
buka, buka, ayo buka, sambil bertepuk tangan. Terus para pria memberikan semangat dan menyoraki para wanita untuk menanggalkan pakaiannya mereka. Entah karena terus-menerus diberikan semangat dan disoraki, salah satu wanita mulai berani menanggalkan kemeja yang dikenakan, sehingga terlihatlah dengan jelas BH putih yang menutupi payudara yang tidak terlalu besar, dan BH itu melekat di tubuhnya yang kecoklatan. Sambil terus bergoyang dan menari dengan disemangati dan disoraki para pria terus-menerus. Buka, ayo buka, buka, ayo buka, ayo buka. Akhirnya wanita kedua juga mulai berani melepaskan kaosnya, sehingga terlihat BH coklat menutupi payudara yang besar dan BH itu melekat di tubuhnya yang hitam. Kemudian entah kerasukan apa, istriku juga terlihat berusaha untuk melepaskan pakaiannya. Tetapi istriku cukup cerdik dan dia hanya melepaskan BH merah mudanya dahulu, tanpa melepaskan kaos tipis warna krem yang melekat di tubuhnya. Melihat tindakan istriku, maka membuat para pria bersemangat menyoraki istriku dan bertepuk tangan sambil terus berteriak, "Ayo dibuka, buka, terus ayo buka, ayo buka." Melihat kedua wanita merasa iri dan cemburu, sehingga mereka pun dengan nekat melepaskan pengait BH mereka, sehingga sekarang para pria dapat melihat jelas payudara kedua wanita itu dengan bebas. Sambil terus menari, kedua payudara wanita itu terlihat berguncang-guncang memanaskan suasana dalam malam tahun baru, dan istriku pun nampaknya tidak mau kalah dengan kedua wanita itu, dan lagi-lagi istriku membuat kejutan dengan melepaskan celana dalam G-stringnya, sehingga secara kedudukan berimbang untuk semua wanita karena mereka masing-masing melepaskan 2 buah pakaian. MC mulai mengingatkan kepada para wanita bahwa lagu akan segera berakhir, jadi diharapkan para wanita lebih berani lagi untuk menanggalkan pakaian sehingga dapat memenangkan games striptease ini. Melihat waktu yang sudah mulai menipis, maka sang MC yang memegang dari awal terlihat menginginkan istriku yang menjuarai games ini karena memang istrikulah yang paling cantik dan seksi. Maka MC pun mulai mengarahkan para pria untuk menyoraki dan memberikan semangat kepada istriku untuk melepaskan kaosnya sehingga dapat memenangkan games ini. MC pun mulai berteriak memanggil nama istriku dengan menggunakan mic sambil memberikan aba-aba kepada para pria untuk mengikuti sorakannya. "Ayo Ana, ayo Ana, buka Ana, ayo Ana dibuka kaosnya." Sorakan itu semakin menggema memenuhi ruangan pesta untuk menyemangati istriku untuk membuka kaosnya. Para lelaki sebenarnya bukan menginginkan istriku yang menang. Siapapun yang menang bagi mereka adalah tidak penting, tetapi dapat melihat para wanita itu telanjang. Tujuan mereka sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka. Karena merasa tersanjung atau apa, aku tidak tahu, tapi akhirnya kulihat dengan jelas istriku melepaskan kaosnya sehingga membuat para pria itu semakin menggila dan bersorak sambil bertepuk tangan, memberikan dukungan kepada istriku. Di lain sisi kedua, wanita lainnya yang merasa terpinggirkan mulai menari seadanya dan tidak bersemangat lagi. Tak lama kemudian, lagu kedua pun berakhir dan istriku pun dinyatakan sebagai pemenangnya karena paling banyak menanggalkan pakaiannya. Setelah lagu berhenti, terlihat istriku tersipu malu dan menutupi payudaranya yang berukuran 34B itu dengan kedua tangannya. Akan tetapi MC pun melarangnya dan terus merayu istriku untuk tidak menutupi payudaranya yang indah dan menantang itu. Sambil tersipu malu, kulihat istriku akhirnya menurunkan tangannya sehingga tidak menutupi payudaranya lagi. Dan tentu saja kejadian ini membuat para pria yang berdiri di depan panggung sangat bersuka cita karena dapat melihat istriku dengan seksi, nyaris telanjang. Saat itu hanya mengenakan rok mini merah muda tanpa memakai apa-apa lagi di dalamnya. Sambil terus memuji dan memberikan selamat kepada istriku karena memenangi game striptease ini, sang MC ternyata berniat menelanjangi istriku yang tinggal mengenakan rok mini merah muda itu.
MC itu pun terus menunda pemberian hadiah kalung emas yang menjadi hak istriku, tetapi malah merayu istriku untuk menanggalkan rok mini merah mudanya sebagai penutup terakhir tubuhnya, sebagai hadiah untuk para pria yang memberikan semangat sehingga istriku menjadi pemenang game striptease ini. Sambil terus merayu, MC mulai mengajak para pria yang sudah mulai bernafsu dan mempunyai pikiran nakal untuk kembali menyemangati dan menyoraki istriku untuk menanggalkan pakaian terakhir istriku. Para pria itu kembali secara kompak dan penuh semangat menyoraki dengan lantang. Ana, Ana, ayo Ana, buka roknya, ayo Ana, dibuka roknya, buka. Para pria itu pun terus dengan penuh semangat dan penuh nafsu bertepuk tangan dan menyoraki istriku untuk menanggalkan rok mini merah mudanya. Terlihatlah jelas semua pria menginginkan istriku memperlihatkan tubuh mulus yang seksi tanpa seutas benang pun yang menutupinya. Sang DJ pun turut serta memanasi suasana dengan memutarkan lagu yang berdentam-dentam untuk membangkitkan gairah istriku sampai ke puncak. Entah karena terbawa suasana atau rasa bangga karena terus-menerus dirayu dan disemangati para pria yang notabene tidak dikenal oleh istriku, maka dengan pasrah istriku akhirnya menanggalkan rok mini merah mudanya, sehingga saat itu juga para pria bersorak-sorak gegap gembira seperti mendapatkan durian runtuh, di mana yang menjadi durian adalah tubuh istriku yang telanjang bulat berdiri di atas panggung. Terlihat jelas MC pun sangat puas dapat membuat istriku menanggalkan rok mini merah mudanya dan berdiri telanjang bulat di atas panggung. Kali ini istriku pun sudah tidak malu lagi berdiri di atas panggung dalam keadaan telanjang bulat dan dilihat oleh para pria yang sangat bernafsu sekali. Melahap tubuh polos istriku dengan tatapan yang nakal dan liar. Aku pun yang melihat kejadian ini tidak dapat melukiskan perasaanku saat melihat istriku berdiri telanjang bulat di atas panggung. Rasa cemburu, malu, dan bangga serta nafsu bercampur aduk. Akan tetapi karena terbawa suasana saat itu, malah rasa bangga dan nafsu yang dominan dalam diriku. Aku sangat bangga dan nafsu melihat tubuh telanjang istriku yang berdiri di atas panggung menjadi tontonan para pria yang liar dan penuh nafsu itu. Payudaranya yang mulus dan sekal itu menggantung bebas tanpa ada seutas benang pun yang menghalanginya, dan selain itu bulu kemaluan istriku yang terawat rapi dan bersih juga nampak terlihat menggoda para pria yang berdiri di depan panggung. Akhirnya MC pun berkenan untuk memberikan hadiah kalung emas kepada istriku, dan MC berniat untuk langsung mengalungkannya ke leher istriku yang jinjang dan mulus itu. Untuk memudahkan pemasangan kalung, maka istriku pun diminta berbalik membelakangi para pria, sehingga kali ini para pria disuguhi pantat istriku yang sekal dan montok. Ternyata sang MC mempunyai tujuan nakal lain, di mana saat istriku membelakangi para pria, sang MC pun bergegas melemparkan semua pakaian istriku kepada para pria yang menyesaki di sekeliling panggung itu, sehingga membuat para pria berebutan untuk mengambil dan menyimpannya sebagai hadiah kenang-kenangan. Dan baru setelah itu MC mengalungi istriku dengan hadiah kalung emas yang menjadi hak istriku. Aku melihat hal itu pun hanya bisa pasrah dan malah tambah nafsu, memikirkan kalau istriku nantinya akan terus telanjang bulat selama perayaan pesta tahun baru ini. Aku tidak mengerti kenapa aku bisa sedemikian bernafsunya memikirkan hal itu, padahal seharusnya aku malu dan khawatir mengenai kondisi yang harus dihadapi oleh istriku itu. Kemudian tanpa ada perasaan curiga atau aneh, istriku akhirnya dengan gembira dan bangga berbalik badan kembali, sehingga kali ini para pria dapat melihat istriku yang telanjang bulat sudah mengenakan kalung emas sebagai hadiah game striptease itu. Setelah sekali lagi mengucapkan selamat, maka MC pun mempersilahkan istriku untuk turun dari atas panggung dan kembali ke mejanya. Setelah dipersilahkan turun, maka istriku pun mulai mencari pakaiannya yang tadi dia tanggalkan satu persatu dan letakkan di atas panggung. Kulihat istriku mulai panik karena tidak dapat menemukan sebuah pakaiannya. Istriku terlihat bingung dan panik menghadapi hal itu. Dia menghampiri MC untuk menanyakan pakaiannya yang tadi diletakkan di atas panggung.
MC pun tersenyum dan sambil memegang mic bertanya kepada lantang, kepada para pria yang tadi berdiri di depan panggung. Apakah mereka mengambil dan menyembunyikan pakaian istriku? Para pria itu saling berteriak dan menuding satu sama lain bahwa salah satu dari merekalah yang mengambil dan menyembunyikan pakaian istriku. Padahal jika ditelusuri balik, memang hal ini disengaja oleh MC sehingga membuat istriku tidak lagi dapat mengenakan sebuah pakaian pun, sehingga dia akan telanjang bulat selama sisa perayaan pesta ulang tahun atau pesta tahun baru ini. Kemudian MC pun dengan santai menjelaskan kepada istriku bahwa pakaian istriku diambil dan disembunyikan oleh para pria dan MC tidak dapat membantu istriku mencari pakaiannya. Istriku terlihat panik menyadari hal itu dan dia terlihat memohon kepada MC untuk membantunya mendapatkan kembali pakaiannya. MC terlihat berusaha menenangkan istriku, tetapi di dalam benaknya dia sudah membuat skenario untuk membuat istriku jadi hadiah tahun baru yang tidak terlupakan bagi para pria yang hadir di pesta itu. Akhirnya setelah beberapa saat, MC pun menawarkan kepada istriku sebuah games lagi, dan jika istriku memang menang, maka dia akan diberikan sebuah pakaian, akan tetapi jika istriku kalah, maka istriku akan menjadi hadiahnya. Istriku kaget akan hadiah yang harus diberikan, tetapi karena terus dirayu dan diimitasi oleh MC itu, maka istriku pun menyanggupinya untuk mengikuti game selanjutnya. Ternyata game kali ini sangat sederhana, yaitu istriku akan dikenalkan kepada para pria dan kemudian istriku diminta menebak siapa yang mengambil dan menyembunyikan celana dalam G-stringnya. Setelah menjelaskan games yang sederhana itu, maka MC pun mengajak istriku turun panggung untuk dikenalkan pada para pria. Istriku yang dalam keadaan telanjang bulat hanya pasrah ketika digandeng oleh MC untuk menghampiri meja pertama. Terlihat istriku pasrah menghadapi hal ini, dan ternyata setelah melalui beberapa meja, terlihat para pria itu mulai berani menggoda dan merangsang istriku. Para pria itu tidak lagi hanya memeluk istriku, tetapi mereka langsung mencium bibir istriku sambil ada yang memegang bongkahan pantat istriku yang sekal dan seksi. Atau ada pria yang terang-terangan memegang payudara dan memilih puting payudara istriku. Awalnya istriku terlihat pasrah, tetapi setelah berulang-ulang kali mendapatkan rangsangan dari berbagai pria, maka istriku pun mulai terlihat menikmatinya. Kini terlihat istriku mulai membalas ciuman mesra dari para pria, dan kini istriku juga terlihat menikmati jika pantat yang seksi dan sekal itu diremas-remas. Terkadang kulihat bibir istriku seperti menahan nafsu ketika payudaranya diremas dan dipilin putingnya. Terkadang dia terlihat menggoyang-goyangkan pinggulnya, menandakan dia mulai terangsang berat dan vaginanya siap untuk dimasuki penis teman bermainnya. Dalam keadaan seperti itu, MC berperan dengan tegas dan lugas langsung menarik istriku keluar dari kerumunan para pria yang memberikan rangsangan-rangsangan nikmat kepada istriku. MC tidak ingin gamesnya berakhir tidak sesuai dengan skenarionya. Suatu saat istriku sampai di meja yang diduduki oleh para pria dari Afrika. Mereka terlihat sangat hitam dan kontras dengan kulit istriku yang putih dan mulus. Kulihat para pria Afrika jauh dari ganteng. Malah ada beberapa yang terlihat cukup sangar dan keras wajahnya. Ketika istriku tiba di meja mereka, maka para pria Afrika itu langsung berdiri mengelilingi istriku. Dan terlihat istriku sangat mongel dibandingkan dengan para pria Afrika itu. Mereka pun langsung menggendong tubuh telanjang istriku dengan mudah, dan kulihat satu persatu mereka mencium istriku dengan liar sambil meremas-remas payudara, dan astaga, mereka dengan santainya meremas vagina istriku. Mereka menggosok-gosok vagina istriku dengan jarinya. Terlihat istriku kelojotan dan menggelinjang dengan liar, tanda dia sangat menikmati dan nafsu menerima perlakuan para pria Afrika itu. Tidak sampai di situ, kulihat istriku digendong oleh dua pria Afrika, yang satu di sebelah kiri
dan yang satu di sebelah kanan. Tangan istriku sengaja dilingkarkan ke leher dua pria itu, sementara kedua paha dan pantatnya dipegang oleh dua pria Afrika lainnya, sehingga kaki istriku membentuk huruf F atau V, terbalik sehingga memperlihatkan vaginanya yang terawat rapi dan menggairahkan itu. Tak lama kemudian kulihat pria Afrika yang kelima berlutut dan mukanya berada tepat di depan vagina istriku. Tanpa membuang waktu lagi, kulihat pria itu langsung melahap vagina istriku dengan rakus, sehingga membuat istriku meronta-ronta dalam pelukan kedua pria Afrika yang besar-besar itu. Hal ini menandakan istriku sangat menikmati rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh pria Afrika itu. Kulihat vagina istriku disedot dan dilumat dengan penuh nafsu oleh pria Afrika itu, sampai membuat istriku terlihat menjerit-jerit menahan nikmat. Meskipun aku tidak dapat mendengar ceritanya karena tersamar dengan alunan musik retro yang menghentak, tetapi aku dapat melihat jelas mimik dan mulut istriku yang berkomat-kamit seperti mendesah dan menjerit keenakan. Kembali lagi sang MC segera melerai rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh pria Afrika itu. Padahal terlihat istriku tersengal-sengal menandakan dia sedang dalam puncak kenikmatan, tetapi terlanjur dihentikan sebelum dia mencapai orgasmenya. Kulihat istriku berjalan rapi-rapi dan lemas karena nampaknya pria Afrika itu hampir membuat dia mencapai puncak kenikmatan hanya dengan menghirup vaginanya. Setelah beberapa waktu melakukan penggeledahan dan istriku tidak bisa menemukan, maka MC pun dengan nakalnya meminta istriku memeriksa ke dalam celana pria itu karena takut disembunyikan ke dalam celana. Beberapa saat mencari-cari dalam celana pria itu dan tidak ditemukan celana dalam G-string istriku, maka MC pun menyatakan istriku telah salah memilih pria dan dinyatakan kalah, sehingga untuk sisa waktu dalam perayaan pesta tahun baru itu, istriku menjadi milik pria itu dan pria itu berhak untuk melakukan apa saja terhadap tubuh telanjang istriku yang seksi. Akhirnya hampir jam 6 pagi aku tiba kembali di tempat pesta dan aku membayangkan apa saja yang sudah terjadi terhadap istriku selama kurang lebih 6 jam. Kulihat tempat pesta itu sudah mulai sepi karena sebagian besar pengunjungnya sudah pulang, entah untuk istirahat atau melanjutkan pesta di tempat lain. Sesampai di dalam ruangan, aku bergegas mencari istriku dan awalnya aku tidak dapat menemukannya. Akan tetapi, aku melihat MC sedang duduk beristirahat di meja dan aku segera menghampirinya untuk menanyakan keberadaan istriku. Aku segera menghampiri MC itu dan segera menutup tubuh telanjang istriku dengan pakaian yang kubawa dari rumah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun aku bergegas untuk kembali ke mobil. Tetapi MC itu sempat menahanku dan memberikan HP smartphone istriku padaku, dan aku pun langsung menyimpannya ke dalam kantong celanaku. Aku pun segera memacu kendaraanku dengan cepat karena aku ingin segera tiba di rumah dan membawa istriku ke kamar untuk istirahat. Tak lama aku pun sampai di rumah dan aku segera memapah istriku kembali untuk membawanya ke kamar tidur. Istriku terlihat sudah tertidur meskipun tadi aku sempat memapahnya dengan hati-hati. Terlihat jelas di wajah istriku dia sangat kelelahan dan badannya penuh dengan keringat dan sperma pria yang sudah mulai mengoring. Aku tidak ingin mengganggu istirahat istriku, sehingga kubiarkan istriku berbaring dengan bebas, padahal dalam kepalaku berkecamuk memikirkan apa saja yang telah dilakukan pria-pria itu kepada istriku. Tiba-tiba HP istriku yang ada di saku celanaku berbunyi menandakan ada sebuah SMS masuk. Aku pun sontak ingin melihat isi SMS yang masuk nih, mengingat saat itu masih sangat pagi. Kulihat di HP istriku tertulis nama Udin dan dalam SMS itu tertulis selamat tahun baru manis dari Udin.
Setelah memastikan istriku sudah tertidur pulas karena kecapean, maka aku dengan leluasa mulai mencoba file movie yang ada. File pertama aku buka, ternyata file itu berisikan film ketika istriku berada di atas panggung. Kulihat istriku duduk dengan tersipu malu sambil berbincang-bincang dengan pria gendut itu yang pada akhirnya aku diketahui bernama Samsudin aka Udin. Kulihat sambil berbincang-bincang Udin yang duduk menempel di sebelah istriku meremas dengan pelan. Payudara istriku dan buat istriku sulit konsentrasi dalam perbincangan itu, serta terkadang istriku mendesah kenikmatan dikarenakan ulah nakal Udin. Sekilas ku mendengarkan perbincangan mereka. Istriku hanya tersenyum malu dan ku dengar dia menyahut, "Iya, aku tidak menyangka ada kamu di perayaan pesta tahun baru ini. Dan aku benar-benar tidak menyangka acara malam tahun baruku akan seperti ini. Iya, gue juga gak nyangka malam ini gue bisa dapat durian runtuh. Dan durian runtuh kali ini benar-benar manis dan legit. Malam ini gue bisa ngapain aja sama tubuh lo yang seksi dan menggiurkan itu. Biasanya di kantor gue cuman bisa lihat dan membayangkan saja tubuh telanjang lo. Apalagi kalau pas lo pakaian yang seksi setiap Jumat." Tiba-tiba si Udin mencium istriku di bibir sambil meremas nafsu payudaranya. "Gimana Tasya, enak enggak?" Istriku terlihat agak tersengal-sengal dan diam, tidak menjawab pertanyaan Udin. Dan ini membuat Udin tidak senang dan mengulangi lagi pertanyaan, "Gimana? Enak cantik?" Istriku tetap diam. Meskipun kali ini dia sudah bisa ngontrol nafasnya, tiba-tiba Udin langsung mencubit pentil payudara istriku sambil berteriak, "Gimana cantik? Enak tidak? Jangan pura-pura kalau lu gak menikmatinya. Malam ini lu akan menjadi budak seks gue dan teman-teman gue. Jadi sebaiknya lu jangan pura-pura atau nanti malah membuat gue dan teman-teman gue semakin nafsu untuk membuat lu merasakan kenikmatan seks yang sesungguhnya. Dan tolong lu ingat kalau gue punya rekaman video telanjang lu selama di atas panggung. Jadi sebaiknya lu bekerja sama atau video telanjang lu gue sebarin ke teman-teman kantor. Sekalian dengan bos Andi yang pasti seneng banget melihat video telanjang lu." Istriku terlihat kaget akan perkataan Udin temannya itu. Ia tentu tidak ingin video telanjangnya beredar di teman-temannya di kantor dan terlebih lagi sampai ke tangan bos Andi yang gempal dan pendek itu. "Ayo jawab." Ku dengar si Udin membentak istriku dan tubuhku telanjang. Terlihat mengejang menandakan dia kaget dengan bentakan temannya Udin. Iya Mas Udin, aku menikmatinya kok," jawab istriku. "Nah gitu dong," bentak Udin lagi. "Kalau ditanya harus jawab dengan jelas. Gimana, enak kan tadi?" tanya Udin sekali lagi. "Iya Mas Udin, enak. Mas Udin sudah bikin Tasya nafsu. Bagus kalau gitu. Dan mulai sekarang lu harus panggil gue Tuan dan teman-teman gue juga harus dipanggil Tuan. Awas kalau lu sampai lupa dan lu harus mau gue suruh ngapain. Video telanjang lu menjadi berita hangat di kantor." Kulihat Udin langsung mencubit pentil payudara istriku. "Tuan, panggil gue dengan Tuan. Atau nanti lu akan merasakan akibatnya." Sambil menjerit kesakitan dan menggumam pelan istriku berkata, "Iya Tuan Udin." "Apa yang keras kalau ngomong?" "Iya Tuan Udin." Kali ini istriku berkata dengan lebih keras. Tiba-tiba kulihat si MC datang menghampiri dan berbicara dengan Udin. Dan aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena HP tidak diarahkan ke mereka. "Ayo kita pindah ke ruangan VIP." Kemudian kulihat mereka berjalan melalui kerumunan orang dan akhirnya masuk ke dalam ruangan yang cukup luas dan mewah. Sofa di bangku. Kulihat mereka berbondong-bondong duduk di sofa dan baru aku bisa lihat ternyata ada sekitar 8 orang yang memasuki ruangan, termasuk istriku dan si MC. Istriku pun mengikuti arahan dari MC dan sekarang dia berdiri di atas meja bulat dalam keadaan telanjang bulat dan disinari lampu sorot sehingga semakin menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya yang seksi.
Ayo terus goyang dan nari dengan hot, buat kami semua nafsu untuk melumat dan menikmati tubuhnya. Kini kulihat istriku mulai bisa mengendalikan dirinya dan sambil menari-nari dengan nakal dikelilingi 5 orang pria. Oh Tuan Udin, Tasa sudah tidak tahan. Oh Tuan, tolong berikan kenikmatan padaku. Ayo Tuan, Tasa sudah tidak kuat lagi menahan nafsu. Ayo Tuan, perkosa Tasa. Aku kaget dan terkesima karena terlihat jelas mimik muka istriku yang sedang mopeng itu, dan sepertinya istriku mulai menikmatinya. Semua itu sehingga kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, dari game striptease sampai dengan saat ini, membuat dia terangsang sangat hebat. Bagus cantik, lo yang minta kami untuk memperkosa lo ya. Jadi jangan salahkan kami nanti jika memperkosamu. Baik Tuan Udin, silahkan Tuan perkosa Tasya. Lakukan apa saja atas tubuhku. Aku sudah ingin merasakan kehangatan di memekku Tuan. Istriku terus meracau mesra sambil meremas-remas vaginanya dan payudaranya. Oke cantik, sekarang silahkan lu duduk di atas pangkuan gue. Ayo segera ke sini, gue sudah gak tahan pengen menikmati tubuh lu yang seksi dan menggiurkan itu. Ayo jilat dan emut kontolku cantik. Sekarang lu harus merasakan dahulu nikmatnya menjilati si Joni, dan jilat dan rasakan dengan penuh hatimu cantik. Ayo duduki si Joniku cantik. Dan kini kulihat istriku mulai berdiri dan mengangkangi si Joni punya Udin, dan perlahan tapi pasti dia menurunkan pantatnya hingga bibir vaginanya mulai menyentuh ujung penis si Udin. Aku semakin yakin jika istriku sebenarnya memang menikmati semua ini, karena terlihat dia dengan perlahan memegang penis si Udin dan mulai mengarahkannya ke lubang kenikmatannya, sehingga bisa menembus lubang itu dengan pas. Kulihat mimik istriku seperti meringis dan menahan nikmat serta rangsangan di vaginanya yang tertembus oleh penis si Udin yang besar dan keras itu. Istriku mulai melenguh dan badannya pun mulai menggelinjang dengan liar seiring gerakan pantatnya yang memompa penis Udin. Terus istriku meracau. Kulihat gerakan istriku dan Udin semakin berirama yang mengakibatkan penis Udin semakin tertancap dengan keras dan dalam di lubang kenikmatan istriku. Udin pun mempercepat gerakannya sehingga membuat istriku benar-benar kelojotan dan mendesah meracau dengan kacau. Enak, sangat enak. Udin pun tersenyum dengan senang melihat istriku kini sudah dalam balutan kenikmatan seks yang diberikannya. Bagaimana cantik, apakah lu suka diperlakukan seperti ini? Lu suka gue perkosa seperti ini? Iya Tuan, Tasya suka sekali. Ampun Tuan, Tasya sangat menikmati diperkosa oleh Tuan Udin. Bagus cantik, kalau itu mau lu. Tapi sebelum gue lanjutkan berkosa lu, gue mau lu minta izin dulu melalui rekaman video ini ke suami kalau lu kepengen banget diperkosa sama gue, dan abis itu gue mau lu mohon ke gue buat perkosa lu. Istriku mulai bersuara dengan mesra. Suamiku sayang. Udin dengan sengaja menggenjot vagina istriku dengan lebih cepat dan keras sehingga membuat istriku terangsang dan tidak dapat konsentrasi berbicara. Suamiku sayang, Tasya lagi horny banget. Sayang, boleh ya aku diperkosa oleh Tuan Udin? Enak banget. Suamiku sayang, penis Tuan Udin enak sekali dan Tasya sangat menyukainya. Terasa sangat penuh dan padat sekali penis Tuan Udin di vaginanya sayang. Boleh ya sayang, boleh ya diperkosa oleh Tuan Udin. Bagus, terdengar suara Udin. Oke, sekarang lu mohon ke gue buat diperkosa. Ampun Tuan Udin, enak sekali kontol Tuan. Tasya suka banget sama kontol Tuan. Tolong Tuan Udin perkosa Tasya. Perkosa Tasya lagi sesuka Tuan Udin. Tasya sudah tidak tahan Tuan Udin.
Kulihat istriku dengan sepenuh hati memohon kepada Udin untuk memperkosanya, sambil Udin terus menggoda istriku dengan menggoyang-goyangkan pantat istriku, sehingga istriku terus mengeluh dan menggelinjang penuh nafsu. Terdengar lenguhan panjang istriku, "Oh, enak Tuan Udin, terus seperti itu. Lakukan terus seperti itu. Oh, enak banget Tuan. Tasya mau dapat." Istriku menjerit keras sambil kulihat Udin pun mengejang keras tubuhnya sambil berteriak, "Ah, gue juga mau dapat cantik." Tak lama kemudian, Tasya dan Udin dapatlah bareng-bareng sehingga terkulai lemas. "Ayo Tasya, layani Tuan ini. Layani Tuan Udin." Terdengar suara istriku menyahut perintah Tuan Udin. Terdengar desahan suara istriku dan kulihat pelan tapi pasti si teman-teman Udin sudah di atas tubuh istriku dan menindih tubuh istriku, dan Tasya pun sangat menikmati perlakuan mereka. "Oh, enak banget, terus lakukan seperti ini Tuan. Aku suka diperlakukan seperti ini." Tasya terus nyeracau, bilang enak dan menikmati semua pria yang menindihnya. Dan tak lama kemudian, setelah mereka puas semuanya, dan Tuan Udin pun juga sudah merasa puas, dan kali ini sudah terkulai lemas, akhirnya terlentanglah semua di dalam kamar VIP itu. Dan terima kasih. Ini adalah cerita Tasya dan aku, dan juga bersama Tuan Udin. Jangan lupa subscribe channel ini dan like serta share. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak kepada subscriberku semuanya.